Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Mas Sablon Digital. Salam berkreasi. Ini udah siang banget ya, udah jam 1. Karena tadi pagi ada beberapa kegiatan yang nggak bisa dilewati. Jadinya kita baru mulai produksinya siang ini. Dan hari ini gue mau fokus bikin satu orderan dari salah satu customer gue, yaitu adalah 30 piece topi dan 30 piece tas tote bag, yang mana untuk tas tote bag ini mau gua cetak menggunakan metode printer Sublime. Jadi buat kalian yang belum tahu, selain DTF, kalau kita ngomongin sablon digital itu ada banyak ya. Ada Sublime, ada DTF, ada DTG, ada Polyflex, ada UV DTG, dan lain-lain. Terus, jadi kalau misalkan Sublime itu, dia prosesnya tuh lebih singkat dibandingkan DTF. Kalau DTF itu kan harus ngeprint, powder, oven, baru bisa ditransfer. Kalau misalkan Sublime itu hanya ngeprint aja menggunakan printer kecil A4 seperti ini. Hanya aja ini untuk tintanya udah diganti pakai tinta Sublime. Jadi dia nanti ngeprint biasa, desainnya di kertas, dan udah, itu udah bisa langsung di press. Cuma pada saat ngeprintnya, desainnya harus di mirror dulu ya, dibalik gitu. Jadi itu lebih simple, dan ini bisa jadi alternatif buat teman-teman yang memang mau mulai nyoba-nyoba bisnis sablon digital, yaitu menggunakan metode sablon Sublime. Tapi untuk medianya sendiri, untuk media Sublime ini nggak semuanya bisa menggunakan Sublime. Itu ada beberapa yang bagus, yaitu polyester seperti ini, PE, bahan PE polyester atau bahan high-jet yang memiliki kemampuan mentransfer tinta Sublime lebih baik. Kalau seperti katun itu kayaknya terlalu nyerap banget ya. Jadi dia nanti hasilnya mungkin tinta yang tertransfer pada saat proses pengepresan Sublime itu hanya sekitar 50-70% gitu. Jadi nggak secara sempurna. Kalau misalkan di bahan polyester atau bahan high-jet tuh bisa sampai ya 85 atau 95% lah kurang lebih. Artinya tintanya berhasil berpindah ke si medianya dengan baik. Sebagai contoh misalnya ini adalah kaos katun combat PE kalau nggak salah. Jadi ada campuran polyester, ada katun combatnya juga, tapi ini ada polyesternya. Nah ini bisa dilihat hasilnya. Jadi dia Sublime itu si tintanya tercetak dengan baik ya, warna-warnanya semuanya naik gitu. Kalau misalkan di katun combat yang standar kayaknya nggak bakal bisa kayak gini, itu bakal sendu banget. Gua nggak ada contohnya sih, cuma waktu itu pernah bikin kayak gitu. Terus contoh lagi misalnya mana ya? Nah kayak ini nih, kemarin gue bikin contoh yang Sublime di bahan polyester. Nah kayak gini ya hasilnya, ini di bahan polyester. Kemudian yang ini di bahan high-jet. Ini kaos-kaos murah ya, yang buat apa namanya, acara-acara partai atau acara-acara karyawan atau pabrik gitu, mungkin masih mau mereka pakai kaos ini. Nah kalau high-jet ini karena warna dasarnya lebih putih dibandingin PE. Kalau PE itu kayak semacam warna-warna belacu gitu ya, jadi warna putih gading ya kalau misalkan kita bilang. Jadi untuk warna high-jet ini warnanya lebih terang gitu, warnanya lebih naik ya. Bisa kalian lihat ya, kalau ini lebih sendu, tapi warna Sublime-nya sama-sama tertransfer dengan baik sebanyak sekitar kurang lebih 90% lah gitu. Jadi hasil printnya bagus. Cuma memang kalau misalkan yang high-jet ini dia karena warna putihnya cenderung lebih putih dibandingkan dengan warna polyester, dia warnanya jadi lebih terang kayak gitu. Jadi teman-teman, sekarang gua mau langsung aja ngeprint si desainnya. Untuk yang di tas, sambil ngeprint gua bakal sambil ngepres si topinya karena itu udah panas, udah di angka 120. Tapi kalau untuk yang topi ini gue pakai DTF ya, karena kemarin udah kepalang untuk bikin DTF-nya. Ini DTF yang pincang satu channel warna putihnya ya, bisa dilihat seperti ini. Nah ini warnanya agak tembus, tapi hasilnya bakal tetap bagus kalau misalkan memang backgroundnya kita menggunakan warna putih tuh. Jadi dia warnanya nggak bakal turun, bahkan cenderung naik, karena warna dasarnya base layer putihnya itu si topinya ini sangat membantu untuk si warna CMBK-nya biar lebih muncul di mata kita lah gitu. Jadi ya udah, ini sebenarnya masih ngantuk sih. Kali ini baru bangun tidur banget dan mungkin bikin kopi dulu. Setelah itu kita akan lanjutin produksinya. Ikutin terus ya. Oke, sebelum mulai ternyata perut udah keroncongan. Jadi makan dulu, ada semur telur dan segala macamnya lah. Kalian bisa lihat sendiri. Dan ini sambil ngeprint ya untuk yang Sublime. Dan itu mesin pressnya gue matiin dulu. Isi perut dulu biar ada tenaganya, karena ini kayaknya bakal sampai sore atau mungkin malam nanti mau gue selesain hari ini. Oke.
Sebelum kita lanjutin videonya, kunjungi website kreasi.id yuk. Di sana kita bisa bikin mockup produk-produk yang mau kita bikin dan bisa langsung diorder secara online loh. Jadi gampangnya, di website kreasi.id kita bisa punya gambaran bakal seperti apa jadinya produk kita nanti. Ada topi, kaos, jaket, tas, dan lain sebagainya. Di website kreasi.id juga, kamu bisa beli kebutuhan sablon digital dan juga spare part mesin printer DTF seperti stick cleaner, suntikan damper, suntikan flashing, masking heat press, damper printer DTF, dan lainnya. Bahkan kamu bisa juga PO mesin printer DTF di website kreasi.id. Oh iya, setiap mendaftar di website kreasi.id atau setiap transaksi yang berhasil kamu lakukan, kamu akan mendapatkan koin. Koin tersebut bisa kamu kumpulkan dan nantinya bisa kamu gunakan untuk mendapatkan potongan harga sebesar koin yang kamu punya. Yuk, jangan lupa kunjungi website www.kreasi.id. Salam berkreasi. Oke, salah satu keunggulan untuk metode printing menggunakan printer sablon gini atau tinta sablon menggunakan tinta Sublime seperti ini adalah nggak ribet masalah maintenance harian. Jadi tadi pada saat gue menyalakan mesin printer ini, printer A4 ini printernya L berapa ini ya? Aduh, itu kertasnya. Mudah-mudahan aman deh. Oh, aman, masuk ke dalam. Agak ngelipet dia bagian depannya. Karena kertas Sublime kayak gini tuh sering kali ngelipet ya. Gue nggak tahu kenapa dia nggak bisa lurus kayak kertas-kertas HVS. Oh ya, balik lagi. Jadi ini adalah printer L310. Sebenarnya tadinya gue mau pakai yang ini, yang L120. Cuma ini buat cetak resi aja deh. Pakai yang agak kakaknya yang agak mudahan. Ini nggak seribet si printer DTF karena nggak perlu maintenance harian. Ini hampir kurang lebih 1 minggu gue diemin. Terus tadi gue nozzle cek, hasilnya langsung bagus. Jadi karena nggak ada tinta putih ya. Karena itu simple banget ini, cuma memang kekurangannya itu mungkin ukuran ya, dan hanya bisa dicetak di yang warna-warna putih aja. Ukurannya itu ukuran A4. Sebenarnya bisa pakai printer A3 juga, tapi untuk masalah medianya itu bisa dicetaknya hanya di warna putih aja karena nggak ada tinta putih. Karena kalau misalkan kita mau nyetak misalnya di warna yang kuning kayak gini, dia kan harus dikasih base layer warna putih dulu ya, karena kalau misalkan langsung warna, itu warnanya bakal ngedrop banget, bakal turun. Dan gue udah nyobain itu mungkin dari sekitar 10 tahun yang lalu. Dulu sempat main Sublime sebenarnya, cuma semenjak ada DTF gue lebih fokus ke DTF. Dan kemarin ketemu dengan printer ini nganggur, printer yang kecil sebenarnya nganggur. Gue pikir ya udah yang salah satu deh gue jadiin Sublime aja. Oke, sekarang gue akan ngepres si topinya. Ini udah panas di angka 120. Kita akan lanjutin untuk ngepresnya, tapi sebelumnya gue lagi cleaning si DTF dulu nih. Ikutin terus aja ya pokoknya kegiatan hari ini. Mungkin dari beberapa teman-teman yang udah ngikutin gue dari dulu udah tahu lah ya proses pengepresan topi itu seperti apa. Cuma gue mau ngasih dan mau ngingetin lagi ke teman-teman semua, terutama teman-teman yang punya mesin press topi kayak gini, sangat disarankan sekali ketika meletakkan desain ini di atas topi, sangat disarankan menggunakan ini, masking heat press. Terserah kalian mau belinya di website kreasi.id juga boleh. Gue juga jualan di sana. Kalau mau beli di tempat lain juga boleh. Yang penting kalian harus pakai ini. Karena kenapa? Sering kali atau gue pernah. Bentar ya, ini nabrak nih kertasnya. Kertas Sublime jadi ujungnya kena terus. Oke, jadi kalau gue beberapa kali ngepres topi tanpa menggunakan masking heat press itu pada saat dipres tuh dia suka bergerak gitu, suka gini pada saat dipres gini, set gitu ya, dia suka melenceng-lenceng. Nah, jadi kan kalau mau ngepres topi itu seperti ini, topinya ditaruh dulu di atas penampang ini, kayak gini, kemudian bisa di heat press dulu atau enggak. Di heat press tuh maksudnya dipres tanpa menggunakan desainnya dulu, dipres aja 2 atau 3 detik lah gitu, biar agak lebih lurus ininya. Nah, kemudian desainnya ditaruh di atasnya. Nah, gini, kalau misalkan nggak pakai masking heat press yang seperti ini,
kayak solatip lah ya, solatip yang ditaruh di sini. Bisa sih menggunakan ini ditaruh gini gitu ya. Terus bikin potongan ininya lebih panjang. Jadi yang satu ditahan pakai kaki, yang satu ditarik baru di press seperti ini bisa. Tapi kalau sepengalaman gue pribadi yang kayak gitu itu kadangkala ada yang melenceng gitu ya. Apalagi kalau misalkan ngepres sebanyak ini itu kan kadang-kadang konsentrasinya di topi ke sekian puluh itu suka melenceng-melenceng ya, atau capek atau apa segala macam kayak gitu, sampai akhirnya tekanan atau tarikan si teflonnya ini nggak kencang, dan pada saat si presannya ini turun dia melenceng kayak gini, set atau ke sini set gitu ya. Tapi kalau menggunakan masking heat press seperti ini, oke, kanan kiri ya, cukup pakai kanan kiri aja, dua dipasing dulu. Udah, ini aman. Ini pun nggak perlu diinjek si teflonnya, cukup taruh aja kayak gitu, dan ya udah, presannya tinggal diturunkan. Saat ini bakal aman banget, dan insya Allah nggak terjadi hal-hal yang tadi gue sebutkan gitu ya. Kalau misalkan kalian berminat, kalian bisa beli di website kreasi.id, harganya murah, 10.000 aja untuk ukuran 25 cm kali 100 cm ya, atau 1 meternya lah, 1 meternya cuma 10.000. Nah udah, kalau kayak gini tinggal tunggu dingin, jadi nggak bakal melenceng, ini udah aman lah gitu ya. Kalau misalkan bikinnya hanya 1, 2 atau sampai 3 atau 5 lah gitu, mungkin bisa lah, nggak perlu pakai masking heat press, ditahan kayak gini aja gitu, atau gimana lah kalian seenaknya gitu bisa. Tapi kalau misalkan kuantitinya lagi agak banyak, terus misalkan fisik juga lagi capek atau kayak gimana, ini bakal ngebantu banget gitu. Ini nggak bakal hilang kendali lah si posisi desain ini, dia bakal tetap konsisten sebagaimana pada saat kita memasang si masking heat press ini. Udah aman, dan kita akan press lagi sekali lagi selama 15 detik dan selesai. Oke, untuk topinya udah kelar semua 30 piece, dan sekarang gue lagi manasin untuk mesin press kaosnya karena kita mau ngepres si tote bag yang menggunakan metode sablon Sublime yang udah gue jelasin tadi. Dan ini hasil print Sublimenya, memang kelihatannya lebih warnanya pucat gitu ya, nggak cerah lah gitu. Tapi memang karakter si Sublime itu pada saat di print ke kertas Sublimenya itu seperti itu. Tapi nanti pada saat ditransfer ke media-media, baik itu polyester ataupun high-jet, dia warnanya akan naik gitu, cenderung akan jadi lebih cerah gitu ya. Tidak seperti hasil print pada saat di kertasnya gitu. Jadi ini gue lagi nungguin untuk suhunya, untuk Sublime ini, untuk di mesin press ini sebenarnya ada yang hanya sekitar 180 70 detik, ada yang seperti itu, ada yang 190 60 detik, ada yang 202 menit, ada juga. Tapi setelah gua sesuaikan dengan segala macamnya, apa sayang? Kita belum ketungguan ngaji. Ngaji, Bibi mau ngaji kan? Ya udah. Belum. Berarti bawa payung. Payung unicorn tapi. Iya. Oke, dia mau ngaji tapi di luar hujan. Jadi untuk suhunya, kalau gua pribadi menggunakannya di suhu 185 2 menit gitu ya. Ada yang bilang kok terlalu lama, kok sebentar banget gitu ya. Itu beda-beda tergantung karakteristik mesin pressnya. Bahkan dengan mesin press yang jenisnya sama seperti ini, biasanya ada sedikit-sedikit perbedaan lah. Nggak banyak tapi ada perbedaan gitu. Jadi ya udah, kita tunggu itu sampai panas dulu, baru nanti kita lihat aja hasilnya seperti apa ya. Oke, sedikit informasi lagi nih, kita akan mengukur ukuran si tote bag polyester yang gue pakai ini. Kita lihat untuk
lebarnya itu sekitar 30 cm ya. 30 cm agak susah lah kalau dilihatin di kamera, jadi gua kasih tahu aja ke teman-teman. Dan 30, kemudian tingginya itu sekitaran 40. Jadi 30 kali 40. Nah, terus untuk ukuran karetnya, ini gue pakai ukuran sekitar berapa ini ya? Sebentar ya. Ini yang pakai ukuran sekitaran 20 kali 30-an lah. 20 enggak 20. 23 kurang lebih kali 30. Karena ini gue menyesuaikan dengan ukuran kertas A4. Karena desainnya itu kan seperti ini. Nah, ini kertas A4 ya. Ukurannya kertas A4, tapi untuk desainnya sendiri ini nggak full A4. Ada apa namanya? Ada space di atas dan di bawah. Sebentar. Oke, ada space di atas dan di bawah ya. Jadi kalau misalkan kita pasin dengan karet silikonnya, ini ngepas banget. Ini enak banget untuk dipresnya. Kenapa gua menggunakan karet silikon yang berbeda, tidak menggunakan karet silikon yang ukurannya 38x38? Karena kalau misalkan kita lihat di tote bag ini pasti pinggirnya kan ada jahitan. Nah, kalau misalkan kita menggunakan karet silikon yang full, ini nanti jahitannya itu ada di atas karet ini, jadi nonjol gitu. Jadi nanti pada saat proses pengepresan dia nggak menapak sempurna di atas kertas sublim gitu. Jadi kalau misalkan pakai ukuran yang ini 23x30, dia sekeliling jahitannya itu ada di luar karet. Nah, seperti inilah kurang lebih ya. Nah, tuh ini silikonnya. Nah, ini karetnya nih, bisa dilihat ya garisnya segini. Jadi ini jahitannya semuanya ada di di luar karet lah. Kemudian untuk si si kertas sablon sublimnya ini, nah dia ada di dalam karet. Jadi kayak gitu ya untuk menyiasatinya, biar ini tekanan presnya itu rata gitu. Karena kalau nggak rata nanti takutnya gambar yang tertransfer ke si media ini nggak sempurna lah, nggak rata. Karena gue beberapa kali kemarin sempat beberapa kali percobaan ada yang seperti itu gitu ya. Kalau misalkan kalian ada potongan-potongan karet silikon terus digabung-gabungin gitu ya, itu boleh juga sih, tapi resiko terdapat warna yang tidak merata pada saat proses pengepresan itu tetap ada gitu. Jadi mendingan beli aja yang ukuran 23x30 gitu ya. Oke, jadi kita tunggu lagi. Ini masih di angka udah 185 ya. Kita coba tes dulu satu ya. Oke, jadi sekali lagi suhunya di 185 dengan waktunya sekitaran 2 menit atau 120 detik ya. Untuk posisinya ini kita posisikan di tengah seperti ini, standar aja, kayak ngepres-ngepres baju. Kemudian di preheat dulu, kita cari tekanannya yang pas. Kurang lebih seperti ini. Sekitar 2 atau 3 detik. Kemudian setelah selesai, kita coba ngepres satu. Sebentar ya. Nah, biasanya sebelum ngepres, kalau misalkan ada sisa space kayak gini nih, biasanya gue potong dulu nih. Karena kertas sublim itu biasanya kalau misalkan habis keluar dari toko gitu, dia suka meringkel dan kadang-kadang suka nabrak pinggiran head gitu ya. Nggak separah DTF sih, tapi ada nabrak dan di sini ada item-item. Nah, nanti kalau misalkan di sini ada item-item, dia bakal nempel ke sini. Jadi ini gue bakal potong dulu atas dan bawahnya. Oke, nah jadinya kurang lebih seperti ini ya, segini aja. Jadi lebih pendek atas dan bawahnya. Kemudian kita taruh aja langsung di tengah. Ini bakal jadi masternya ya nanti ya. Kita ukur kanan dan kirinya dulu. Kanan dan kirinya ya 5. Ini kurang lebih juga 5, oke. Dari sisi atasnya kita hitung aja, kita kasih 10 cm. 10, 5, dan 5. Jadi gampang. Oke, kita langsung press aja di suhu 185 2 menit. Gua skip dulu ya, nanti kalau udah bunyi kita lihat. Oke, sisa 10 detik lagi, sisa 5 detik lagi. Gue juga nggak tahu nih hasilnya gimana. Oke, kita lihat. Dan ini di presnya cukup sekali ya, nggak perlu 2 kali. Oke, nah hasilnya seperti ini ya. Nih, kita lihat. Sekian ya. Kita akan membandingkan hasil print di kertas dengan hasil pada saat tinta sublimnya ini sudah tertransfer ke media, baik itu tas ataupun apapun. Bisa dilihat, bisa dibandingkan seperti yang gue bilang tadi, warnanya akan cerah, tidak seperti pada saat di kertasnya. Oke ya, seperti ini. Kalau misalkan ini bahan kainnya, bahan tasnya itu pakai yang model highjet yang gue bilang tadi, yang warna putihnya lebih putih, ini bakal lebih terang lagi, warnanya bakal lebih naik lagi. Tapi segini udah oke lah.
Ini namanya juga bahan PE emang seperti ini ya, putihnya putih-putih gading. Oke, gue bakal lanjutin, tapi sebelumnya ini gue bakal potong dulu bagian atas, sisa atas dan bawahnya untuk menghindari kalau ada yang nabrak-nabrak gitu ya, biar lebih aman lah. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita akan terusin aja, mungkin bakal gue timelapse aja ya. Oh ya, dan ini gue mau ngasih tahu juga, by the way di luar hujan, sorry kalau agak berisik. Nih, gue mau ngasih lihat hasil kertas yang sudah ditransfer ke tadi tote bag yang di sana, dan ini yang belum. Jadi ini adalah hasil yang print, yang belum di press, dan ini yang udah di press. Kalau yang udah di press warnanya udah pindah ya, pindah ke media di kain sana gitu. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Oke, di luar udah gelap, udah mendung, udah turun hujan juga. Ini udah mau berhenti hujannya. Dan kita masih lanjut kerja di sini. Semangat. Oke, udah maghrib dan alhamdulillah udah selesai semuanya. 30 topi dan ini untuk tote bagnya menggunakan Sublime. 30 juga langsung dikirim hari ini. Jadi seperti itu aja videonya. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Jangan lupa juga untuk di subscribe. Dan kalau misalkan kalian mau mendukung channel ini, bisa kunjungi website kreasi.id. Kalau misalkan ada pertanyaan juga bisa tulis aja langsung di kolom komentar. Sampai ketemu lagi nanti insya Allah di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.